Jika kamu terlahir kurang sempurna pada abad ke-18 dan 19, pilihan hidupnya hanya ada dua, yaitu melanjutkan hidup dengan penuh cemoohan dan dikucilkan atau bergabung dengan dunia sirkus yang tengah digandrungi oleh banyak orang. Beberapa orang cacat pada saat itu kemudian lebih memilih untuk menjadi bagian dunia sirkus daripada hanya hidup dengan menahan cemoohan orang lain. Meski begitu, hingar-bingar dan kepopuleran dunia sirkus tampaknya juga tidak membuat mereka bahagia. Pada kenyataannya malah sebaliknya. Berikut ini beberapa kisah pilu dari beberapa pemain sirkus pada abad ke-18 dan 19. Sedih deh kalau mendengar ceritanya. Yang pertama, Sklitje. Sklitje merupakan seorang manusia dengan kecacatan pada tubuhnya. Tingginya tak sampai lebih dari 122 cm, serta mengalami gangguan mental dan tidak mengalami perkembangan hingga usianya melewati 3 tahun. Ia pun sudah rentan terhadap penyakit sedari kecil. Tidak ada yang tahu siapa orang tua, kapan dan di mana ia dilahirkan. Sklitje lahir tahun 1901. Tidak ada catatan tentang tanggal persisnya. Dengan membawa penyakit mikrosepalus, yaitu suatu kondisi di mana dahi lebih miring, kepala lebih kecil, dan otak lebih kecil daripada manusia normal. Ia tidak mampu mengucapkan kalimat dengan sempurna, dan selama terus sirkusnya, ia diwajibkan untuk mengenakan pakaian wanita. Setelah berpuluh-puluh tahun menjadi bintang sirkus, ia kemudian seakan dibuang saat juru periksanya meninggal pada tahun 1960. Ia pun diasingkan di rumah sakit sendirian tanpa teman. Sebagai seorang pemain sirkus yang telah terbiasa dengan suasana ramai, tentu keadaan rumah sakit ini sangat sepi dan mengganggu Sklitje. Nah, untungnya ada satu orang pemain sirkus lainnya yang mengetahui kondisi Sklitje saat itu. Akhirnya ia pun dibebaskan dari rumah sakit dan kembali melanjutkan tur sirkusnya hingga meninggal pada usia 70 pada tahun 1971. Yang kedua, Annie Jones. Pada tahun 1865, seorang bayi wanita lahir ke dunia. Namun bukannya berbahagia, kedua orang tuanya malah takut setengah mati lantaran sang bayi terlahir dengan banyak rambut pada bagian dagunya. Bayi yang bernama Annie Jones ini kemudian tumbuh dengan banyak rambut. Bahkan pada usia 5 tahun, kumis dan jenggotnya pun telah tampak tumbuh di wajahnya hingga layaknya orang dewasa. Melihat kondisi anaknya seperti itu, akhirnya sang ibu setuju jika anaknya muncul di acara sirkus Ringling Bros dan Barnum Bailey Circus. Ia pun kemudian memiliki nama panggung The Infant Esau atau bermakna bayi berbulu dalam bahasa Ibrani. Selain diejek dan dijauhi temannya sedari kecil, kisah sedihnya berlanjut ketika memasuki dunia sirkus. Ia sempat diculik oleh ahli frenologi lokal dan dijadikan sebagai bahan pameran pribadi. Ia pun akhirnya dapat kembali bertemu dengan ibunya saat sang penculik memarkirkan dirinya pada acara pameran gereja di Upstate New York. Dengan tekanan yang begitu besar, membuat Annie Jones kemudian jatuh sakit dan meninggal pada usia ke-37 tahun. Yang ketiga, Daisy dan Violet Hilton. Daisy dan Violet Hilton merupakan anak yang terlahir kembar Siam pada awal 1900-an di Inggris. Tubuh mereka menyatu pada bagian pinggul dan bokongnya, yang masing-masing memiliki organ sendiri. Mengingat alat medis pada saat itu belum secanggih sekarang, jadinya kedua anak itu harus menyatu selama masa hidupnya. Karena dikhawatirkan kalau dipisah, mereka berdua akan meninggal. Kemudian dari kedua anak tersebut tidak berhenti di situ saja. Setelah mereka lahir, sang ibu bahkan tega menjual mereka kepada seorang wanita bernama Mary Hilton. Dengan kondisi Daisy dan Violet yang terlahir cacat, Mary kemudian melihat sebuah peluang untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Ia pun memajang tubuh mereka di ruangan belakang di sebuah kafe dan meminta imbalan kepada siapapun yang melihat mereka dan mengetahui apakah benar-benar kedua anak tersebut menyatu. Setelah Mary meninggal, bisnis haramnya dijalankan oleh sang anak, Edith. Si kembar dilarang untuk berkomunikasi keluar secara bebas karena ditakutkan mengganggu Edith dalam menghasilkan uang. Selama hidupnya, si kembar dipaksa untuk bermain saksofon dan biola selama berjam-jam tanpa diizinkan untuk mendapatkan pendidikan. Jika mereka membangkang, si ibunya tak sungkan untuk memukulinya. Meski kehadiran Daisy dan Violet begitu populer dan menghasilkan uang banyak, namun tidak sepeser uang pun diberikan kepada mereka. Setelah sekian lama menjadi kacung, akhirnya mereka bisa dibebaskan dengan kontrak mereka dan segera mengugat manajemen lama Edith dan keluarganya sebesar 100.000 US dollar. Ketika usia mereka tak lagi muda, si kembar pun kehilangan daya tariknya.
Tepatnya pada tahun 1961, si kembar memilih untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi kasir di sebuah toko kelontong. Pada tahun 1969, si kembar terserang flu hebat yang mengakibatkan mereka meninggal. Daisy terlebih dahulu mengembuskan nafas terakhirnya, diusul Violet meninggal beberapa hari kemudian. Mereka pun meninggal di usia ke-60 tahun. Keempat, Frank Lintini. Pernahkah kamu membayangkan manusia dengan 3 kaki? Zaman sekarang mungkin tidak ada. Namun pada abad 18 dan 19 hal tersebut nyata terjadi. Seperti kisah dari anak bernama Frank Lentini. Lahir pada tanggal 18 Mei 1889, Frank Lentini ditakdirkan memiliki 3 kaki, 16 jari kaki, dan 2 alat kelamin. Kecacatan tersebut bahkan membuat bidan yang membantu persalinan Frank menjadi takut dan lari ketakutan. Ketika beranjak muda, Frank merasa depresi dengan kondisi tubuhnya. Hal ini diperparah dengan sikap para dokter yang enggan mengangkat kaki ketiga Frank karena dapat menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Orang tua Frank pun tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha agar Frank tidak lagi depresi dengan kondisi tubuhnya. Pada tahun 1898, Frank bertemu dengan seorang dalang bernama Mark Nano. Dalang tersebut kemudian membawa Frank dan orang tuanya ke Amerika Serikat untuk bergabung dalam grup sirkus yang bernama Ringley's Brothers Circus. Dengan kondisi yang seperti itu, ia pun mendapat julukan The Great Lentini. Ketika beraksi, ia sering menggunakan kaki ketiganya untuk menendang bola. Biasanya ini membuat ia menjadi julukan lain, yaitu The Three Legs Football Player. Nah, dari sanalah semangatnya untuk hidup kembali muncul. Ia akhirnya tersadar kalau di luar sana masih banyak orang dengan kondisi cacat tubuh yang ternyata lebih kurang beruntung darinya. Itu dia kisah mengharukan dari 4 pemain sirkus di era abad ke-18 dan 19. Pada intinya, sudah sepatutnya kita selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetaplah berpikir positif dan bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang memiliki banyak kekurangan. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya referensi video lainnya, langsung aja komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.